Misalnya informasi terpopuler di situs cnbc.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Langsung saja kita ke informasi Hot News yang pertama. Israel membunuh pimpinan Hezbollah Hasan Nasrullah dalam serangannya ke Beirut, Lebanon Sabtu lalu. Selain itu, serangan Israel juga menewaskan seorang jenderal Iran yang berada di bunker bersama Nasrullah. Kelompok militer Lebanon Hezbollah membenarkan pemimpin mereka Hasan Nasrullah tewas dalam serangan Israel di ibu kota Lebanon, Beirut. Sebelum tewas, Nasrullah merupakan buron nomor 1 Israel di Lebanon dan sebelumnya militer Israel menyebut Nasrullah tewas dalam serangan udara besar-besaran di Beirut. Kematian Nasrullah menutup 2 minggu traumatis bagi Hezbollah yang dimulai dengan peledakan ribuan perangkat komunikasi yang digunakan oleh para anggotanya yang diduga didalangi oleh Mossad. Serangan yang membabi buta membuat 1 juta warga Lebanon mengungsi bukan hanya keamanan. Namun serangan beruntun terbaru ke Beirut tersebut menimbulkan kerusakan, puing-puing dan reruntuhan di rumah tinggal warga Beirut. Kita ke informasi yang selanjutnya. Dari sini memang kekeringan dampak pemanasan global kembali menunjukkan taringnya, salah satunya yang dirasakan Brazil pada komoditas kopinya. Kekeringan yang melanda negeri penghasil kopi terbesar dunia ini telah memicu lonjakan harga kopi di negara tersebut yang juga turut menjadi ancaman bagi Indonesia. Akibat yang terjadi di Brazil, harga kopi Arabica di pasar dunia melonjak mencapai rekor 13 tahun terakhir. Merujuk data definitif, harga kopi Arabica dalam sepekan melesat 7,3% ke 269,1 dolar Amerika Serikat per LBS. Sepanjang tahun ini harga kopi juga sudah terbang sebesar 43%. Indonesia dengan kebun kopi dari Aceh hingga Papua juga tak terhindar dari gejolak ini. Menurut Badan Pusat Statistik, produksi kopi Indonesia turun dari 771.000 ton pada 2022 menjadi 756,1 ribu ton pada 2023. Di tengah gejolak harga konsumsi kopi di Indonesia justru terus meningkat, data USDA mencatat bahwa konsumsi kopi nasional diperkirakan mencapai 4,79 juta kantong pada 2023 hingga 2024. Di balik lonjakan harga dan kenaikan konsumsi ada tantangan besar yang mengintai jika penurunan produksi kopi di Indonesia terus berlanjut tanpa adanya tindakan nyata seperti peningkatan teknik budidaya dan penanganan perubahan iklim. Indonesia beresiko kehilangan posisi strategisnya di pasar global. Dan kita beralih ke informasi terpopuler lainnya, di mana fenomena warga RI yang ramai-ramai berpindah ke warga negaraan menjadi WN Singapura telah menjadi tren yang terus berlanjut. Hal ini disinyalir karena kesempatan kerja di dalam negeri yang kian sulit. Menurut data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 3.912 warga negara Indonesia memilih pindah menjadi warga negara Singapura dalam periode 2019 hingga 2022. Adapun alasan utama yang terungkap dari keputusan perpindahan kewarganegaraan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup karena kesempatan kerja di Indonesia dianggap semakin menurun. Menanggapi hal ini, Kementerian Investasi BKPM menyebut alasan tersebut tidak sesuai dengan data di lapangan. Pasalnya, hasil realisasi investasi sepanjang Januari hingga Juni 2023 secara tahunan sebesar 678,7 triliun rupiah, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 849.181 orang. Adapun diketahui ternyata untuk menjadi warga negara Singapura, orang tersebut harus menjalani sejumlah prosedur seperti mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran untuk mendapat status kewarganegaraan Singapura. Misalnya saja, biaya pengajuan menjadi warga negara Singapura untuk orang dewasa yang sudah mendapatkan status permanen resident wajib membayar 100 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.130.000 rupiah. Dan kita ke informasi Hot News selanjutnya, di mana implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex akan segera terrealisasi dalam waktu dekat. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa Cortex sistem akan mulai beroperasi pada Januari 2025. Penerapan sistem pajak termutakhir ini diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak dari sekitar 10% menjadi 12% dalam 5 tahun ke depan. Itu artinya akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan. Suryo menuturkan saat ini DJP sudah dalam tahap sosialisasi dan edukasi penggunaan sistem tersebut.
Menurutnya, edukasi sudah diberikan kepada 52.964 wajib pajak kakap dengan transaksi yang besar. Meski demikian, DJP tetap memberikan edukasi kepada wajib pajak lainnya. Masyarakat dapat mengakses simulasi Cortex ini serta menemukan buku dan video panduan penggunaan Cortex di dalam website DJP Online.